Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa, sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel Min selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak. Semoga dilancarkan rezekinya, amin. Tanpa basa-basi, kita bacain novel Martial Back chapter 5670. Di sini diceritakan sesaat kemudian array 9 arah orde ketiga telah berubah menjadi array 9 arah orde keempat. Adapun ras batu yang berpartisipasi dalam formasi sudah ada 6.561 dari mereka. Menggunakan kekuatannya sendiri untuk secara sempurna mengendalikan lebih dari 6.000 mas ras batu kecil ini benar-benar mengejutkan. Kekuatan ras batu kecil yang berpartisipasi dalam pertempuran ini umumnya tidak tinggi, tetapi pada saat ini aura yang mereka pancarkan membuat Yang Ke merasa cukup tertekan. Dengan kata lain, jika dia menjadi musuh dengan mas ras batu kecil ini dan tidak menemukan cara untuk menembus formasi mereka, hasilnya pasti akan saling menghancurkan. Sungguh prestasi yang mengejutkan. Dengan hanya keterampilan ini saja, nilai Zhang Ruoqi tidak kurang dari orde ke-8 ras manusia. Yang Ke sekali lagi melihat manifestasi dari Heaven Order Battlein. Untuk itu, karena kekuatan garis darah Zhang Ruoqi terlalu kuat, tetapi pada saat ini seluruh tubuh Zhang Ruoqi ditutupi dengan warna merah darah. Dan di belakangnya seorang raksasa muncul. Sosok ini tampaknya seorang wanita, kepalanya tertunduk, wajahnya dikaburkan, tangannya memegang pedang panjang saat dia diam-diam berdiri di belakang Zhang Ruoqi. Ruang di sekitarnya gemetar dan tekanan paksaan meresap darinya. Yang Ke tercengang. Sosok dalam penglihatannya dengan cepat bergabung dengan sosok buram lainnya. Dalam ingatannya, meskipun ada beberapa perbedaan dalam ukuran, garis besar mereka sangat mirip. Ini benar-benar kasus menanam pohon wilau secara tidak sengaja di tempat teduh. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pertemuannya dengan Zhang Ruoqi kali ini akan membawanya menemukan rahasia yang begitu besar. Yang Ke tiba-tiba menyadari apa yang terjadi dan kebingungan di hatinya tiba-tiba menjadi jelas. Jadi seperti itu benar-benar seperti ini. Jika itu masalahnya semua masuk akal. Garis keturunan orde surga juga merupakan jenis garis keturunan roh suci, tetapi itu bukan garis keturunan roh suci biasa. Di jajaran garis darah orde surga lebih unggul dari semua garis darah roh suci. Yang disebut musuh roh suci tidak akurat. Garis darah Heaven Order tidak dilahirkan untuk menahan roh suci, tetapi hanya karena keturunan dari generasi ke generasi dengan garis darah roh suci. Itu bukan level yang sama. Di peringkat itu lebih unggul dari garis darah roh suci, sehingga bisa menekan semua garis darah roh suci. Klan naga juga memiliki penindasan garis keturunan, tetapi penindasan garis keturunan klan naga hanya bisa diterapkan pada ras mereka sendiri. Klan naga dengan garis keturunan yang lebih tinggi memiliki penindasan alami terhadap klan naga dengan garis keturunan yang lebih rendah. Jika mereka menjadi musuh satu sama lain, kekuatan klan naga dengan garis keturunan yang lebih rendah akan sangat berkurang. Garis keturunan klan naga mungkin agak mengancam roh suci lainnya, tapi itu jauh dari mampu untuk menekan mereka. Alasan untuk ini adalah karena peringkat garis keturunan klan naga mungkin lebih tinggi daripada garis darah roh suci lainnya, tapi itu tidak terlalu tinggi. Di dunia ini sebenarnya ada dua jenis garis keturunan roh suci di atas klan naga, Burning Sin dan Nether Glimmer. Sebenarnya keduanya juga adalah roh suci. Menurut legenda kuno, mereka adalah nenek moyang dari roh suci. Tentu saja setelah melihat kebenaran cahaya pertama itu, Yang Ke tahu bahwa itu hanya rumor. Jika semua roh suci dibandingkan dengan satu keluarga, semakin tinggi peringkatnya, semakin tinggi statusnya dalam keluarga roh suci. Kakak Huang dan kakak Alan sudah bisa dianggap sebagai kakak dan kakak dari semua roh suci. Di kolam naga, Yang Ke dapat menggunakan kekuatan tanda matahari dan bulan untuk memadatkan kekuatan kolam naga, memungkinkan Fu Guang menembus belenggunya dan menjadi naga ilahi. Ini karena kekuatan Burning Sin dan Nether Glimmer dan kekuatan garis keturunan klan naga pada dasarnya terkait. Cahaya pertama kali melucuti kekuatan Ying dan Yang Chaotic Territory sebelum tiba di tanah leluhur, berubah menjadi ribuan cahaya dan berubah menjadi banyak ras suci, akhirnya menjadi ras besar dan khusus. Pertama kali Yang Ke pergi ke Non-Return Pass, dia menggunakan tanda matahari dan bulan untuk berurusan dengan penatua ketiga. Saat itu penatua ketiga adalah naga besar, sementara Yang Ke adalah orde ke-7. Jadi perbedaan kekuatan di antara mereka tidak terlalu besar, namun di depan dua tanda ini,
Penatua ketiga dengan mudah ditangkap oleh Yang-Ke. Juga ketika Yang-Ke membunuh Tao-Wu di wilayah Nether misterius, dia juga menggunakan kekuatan tanda matahari dan bulan untuk menekan garis keturunan Tao-Wu. Jika tidak dengan kekuatan Tao-Wu sebagai ras suci Orde ke-8, bahkan jika dia menderita spik penghancur jiwa, dia tidak akan mudah dibunuh. Ini adalah penindasan kekuatan kakak laki-laki dan perempuannya dari keluarga ras suci. Memikirkannya seperti ini, jika dia mengatakan ini kepada kakak Huang dan kakak Alan, mereka pasti akan sangat senang. Keduanya telah berdebat dan berhenti tentang siapa kakak laki-laki dan siapa kakak perempuan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika mereka tahu bahwa dia memiliki begitu banyak adik laki-laki dan perempuan, tidak perlu berdebat. Sebagai anggota klan naga, memanggil mereka kakak Huang dan kakak Alan selama bertahun-tahun sepertinya tidak menjadi masalah. Burning Sin dan Nether Glimmer adalah kakak dan adik dari keluarga roh suci, tetapi dalam keluarga ini tampaknya ada keberadaan yang lebih tinggi. Garis darah Orde Surga. Ras batu kecil dapat dianggap sebagai perpanjangan dari kekuatan kakak Huang dan kakak Alan. Bahkan Yang-Ke harus bergantung pada tanda matahari dan bulan untuk mengendalikan mereka. Karena garis keturunan klan naga lebih rendah daripada Burning Sin dan Nether Glimmer. Namun Sang Ruangki tidak perlu melakukannya, dia hanya perlu mengendalikan garis keturunannya sendiri untuk secara akurat mengontrol puluhan ribu ras batu kecil dan membentuk array 9 arah yang kompleks. Ketika Yang-Ke memahami ini, dia segera mengingat pemandangan aneh yang dia lihat di pembalikan waktu saat itu. Sinar cahaya pertama di dunia ini telah melucuti kekuatan Yin dan Yang di Chaotic Dead Territory dan berkembang menjadi Sun, Burning Sin, dan Moon Nether Glimmer. Dan setelah perjalanan panjang, dia menabrak sebidang tanah yang sunyi, menyebabkan ribuan cahaya menyebar dan semua jenis roh suci lahir. Ini adalah tanah yang sama yang dulunya merupakan tanah kosong biasa, tapi karena telah berkembang menjadi tanah leluhur suci, tanah itu tak pernah dihancurkan, mungkin tidak akan pernah dihancurkan. Tetapi itu sia-sia cahaya. Yang-Ke juga melihat sosok manusia yang kabur. Pada hari itu dia tidak punya waktu untuk memata-matai dengan jelas. Dia terganggu oleh serangan di Wu dan tidak punya pilihan selain mundur dari keadaan pembalikan waktu. Namun sosok di sisa-sisa cahaya masih melekat di hatinya, menyebabkan dia tidak dapat mengetahui, tidak peduli seberapa keras dia memikirkannya. Sampai hari ini semua misteri tampaknya telah terpecahkan. Meskipun wajah sosok buram itu tidak dapat dilihat dengan jelas, garis besarnya sangat mirip dengan sosok Orde Surga yang muncul di belakang Sang Ruangki. Sosok ini jelas merupakan sumber dari garis keturunan Orde Surga. Di dalam pavilion menarik Black Tinta, ketika Yang-Ke pertama kali melihat Sang Ruangki, sebuah ide samar muncul di benaknya, tetapi dia tidak dapat mengetahuinya. Sebelumnya, ketika Sang Ruangki bertanya tentang kultivasinya dan Yang-Ke telah menyelidiki alam semesta kecilnya, ide ini muncul lagi, tetapi dia masih gagal untuk memahaminya. Namun setelah melihat Yang Ruangki